Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sampaikan sebuah kisah, yaitu tentang aib manusia ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan manusia ini mulia karena aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah membaca di salah satu kitab yang mana dari kisah ini ada seorang laki-laki, kalau bilang sekarang ini sosok seorang laki-laki ya preman lah kalau ceritanya, yang mana semua kejahatan besar semua dilakukannya. Kalau waktu si laki-laki ini dia melihat sosok perempuan, wanita cantik, setelah dia selidiki, wanita tersebut anak seorang ulama, atau disebut dalam bahasa kita anak kiai besar lah. Tidak lama kemudian dia memberanikan diri untuk melamar si perempuan pujaan hatinya ini. Subhanallah, si ulama yang besar ini dia memandang ada sesuatu di balik hatinya si pemuda ini. Maka diterimalah si pemuda ini menjadi mantu, dan dinikahkanlah si pemuda ini dengan si putri. Tidak lama kemudian, di saat anaknya si kiai si putri ini datang menghadap bapaknya dan bilang kepada bapaknya, "Wahai ayah, apakah kalau seorang laki-laki yang tidur dengan istrinya tidak sholat, apakah seperti tidur dengan seekor khinzir, babi?" Si kiai dengan bijak bilang, "Wahai putriku, kau layani suamimu, karena yang berhak Allah Subhanahu wa ta'ala." Tidak lama kemudian, si sosok lelaki yang dibilang preman ini, mantunya seorang kiai ini, dia mulai ada titik kesadaran, dan dia mempelajari. Boleh belajar, dia datang kepada ayahnya, ayah pertuanya, dan untuk belajar mengaji. Lama-kelamaan dia belajar mengaji kepada ayah mertuanya, sampai ke titik terakhir dia belajar suratul Fatihah. Saat dia belajar suratul Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin, dengan bangga, dengan rasa bangganya, dengan rasa syukurnya si pemuda ini, dia minjam baju kebesaran mertuanya, dia pakai jubah mertuanya, dia pakai imamah swaban mertuanya, dia datang untuk hadir di sholat Jumat di wilayah tempat tinggalnya. Orang sekampung melihat dia, sesosok mantu kiai ini, bingung, heran, dan punya prasangka ini juga seorang kiai yang besar. Dan di dalam cerita tersebut, masjidnya itu berbentuk alun-alun yang punya atap tapi tanpa dinding. Akhirnya orang semasjid tahu ini mantunya kiai dan berpikir ini persis kayak mertuanya, maka dimintalah dia untuk menjadi khatib Jum'ah. Dia sadar diri, dia menolak, paksa memaksa. Akhirnya oke, si panitia masjid membatalkan, tapi berbisik panitia masjid, nanti kalau udah khatib turun kita dorong dia untuk jadi imam. Akhirnya mulai turun khatib Jumat, berbicara, selesai waktu takbir qomat, maka didoronglah dia untuk menjadi imam. Lalu setelah dia sholat, dia bingung
waktu dia takbir Allahu Akbar, waktu takbir yang pertama itu bergemalah masjid tersebut, dan timbullah pertama kali orang semasjid itu merasakan khusyuk dalam salatnya. Waktu dia membacakan surat Al-Fatihah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah ciptakan rasa-rasa fanatik di hati jamaah masjid tersebut. Waktu dia membaca ayat terus lantunan ayat dengan sahdu, orang-orang semasjid itu merasa nikmat. Belum pernah ada nikmat khusyuk seperti sholat ini. Waladhdallin, amin. Belum pernah terjadi amin yang seindah, senikmat saat dia jadi imam. Setelah itu dia bingung untuk membaca ayat selanjutnya. Akhirnya dengan terpaksa dia lompat, dia lari keluar masjid. Jamaah masjid yang udah Allah ciptakan di dalam hatinya rasa fanatik kepada dia, maka orang-orang semasjid juga ikut lari mengejar dia. Dan dia nengok ke belakang sambil dia menjerit-jerit, ya Allah, wallahi ya Rabb, bukan aku punya mau ya Allah, aku ingin taubat ya Allah, aku malu ya Allah, hanya Engkau yang bisa menutup maluku ya Allah. Maka goyanglah arasy Allah. Lalu Allah perintahkan Jibril alaihissalam untuk turun dan injak itu masjid. Maka rubuhlah masjid tersebut, dan orang lihat, semua orang kampung lihat, wah, masjid rubuh. Dia tahu masjid mau rubuh, dia lari. Subhanallah, aibnya ditutup oleh Allah dan derajatnya diangkat oleh Allah. Oleh karena itu, kita hidup manusia di muka bumi Allah ini karena dia mulia, karena dia besar, karena aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mulai hari ini, mulailah kita belajar menutup aib kita, belajar menutup aib umat Nabi Muhammad SAW, belajar menutup aib makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menutup aib orang, insya Allah akan tutup aibnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.